tertangkap, malah jerumuskan teman-temannya sehingga 6 temannya ikut tertangkap di dalam kamar tanpa bisa bergerak. Aduh, mbak, kasihan temenmu. Nah, sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan silakan komen di bawah jika ada pertanyaan. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan. Beberapa waktu lalu tuh ada sebuah berita yang ya lumayan miris ya. Ya, kita tidak mendukung kaburan, tapi cara tertangkapnya ini lumayan miris dan ceritanya juga menyedihkan gitu. Jadi ceritanya begini, ada pada tanggal 26 Agustus kemarin itu ada Mbak TKW dari Indonesia, sebutlah namanya Lu ya dalam beritanya, siapa Lu Cinta atau siapa nggak tahu. Dia jalan-jalan di Sanchong ya, New Taipei. Nah kemudian ketika dia jalan di pinggir jalan, kemudian ada polisi yang patroli. Nah polisi patroli ini karena mbaknya merasa oh saya kaburan, mbaknya ini takut, derdek grogi, akhirnya dia putar jalan, balik arah dan seakan-akan menghindari polisi. Nah, polisi yang sudah paham imigrasi ya, polisi bagian imigrasi melihat gerak-geriknya, ini mangsa ini. Nah, ketika itu langsung menyamperin mbaknya itu. Nah, ketika disamperin diperiksa, ketemulah dia itu sudah kabur sejak bulan Mei tahun 2023 lalu atau beberapa bulan yang lalu lah. Nah, ketika ia diinterogasi, dia sudah ketahuan dia kaburan kan akhirnya mau dibawa ke detasemen nih, mau di penampungan tempat-tempat kaburan nih. Dia minta izin ke polisi itu. Pak, mohon izin ya, saya ambil bajunya dulu, baju-baju saya untuk ganti-ganti saya. Nah, karena kebaikan dari Pak polisi ini biasanya kan langsung tuh ketangkep dibawa ke detasemen gitu aja. Nah ini enggak, ini diantar lah mbaknya karena rumahnya memang deket ya, diantar ke mesnya. Nah sampai mes masih oke-oke saja ya, fine-fine saja. Ya di depan pintu mbaknya jebret, tek saya lupa kunci. Nah mbaknya lupa kuncinya. Kemudian dia minta ke temennya yang tidak jauh dari situ, itu dia minta kunci. Nah ketika dia udah minta kunci, diceklek, dibukalah pintunya. Terus dia masuk, pas di belakangnya kan ada Pak polisi di yang di depan kaget. Ternyata di dalamnya ada 6 TKI lagi yang statusnya kaburan dengan 1 anak. Wah mereka ya sontak shock lah yang ada di dalam ya. Lari tidak mungkin, pintunya cuma 1. Pas di depan pintu ada Pak polisi semuanya. Kalau langsung gemetar dia pasti langsung ketangkep ya. Harapan dalam hati, ya Allah semoga gak ketangkep ya, semoga gak ada keajaiban ya. Harapan mereka sih seperti itu, tapi ya tidak mungkin lah. Akhirnya pura-pura tenang, pura-pura tidak grogi. Mereka akhirnya Pak polisi yang ada di situ tuh menginterogasi satu persatu, memintai data ya. Dan ternyata ke-6-nya itu semuanya kaburan dan polisinya berbisik ke temannya, ternyata di sini rumah kaburan. Akhirnya lah di situ temannya ketangkap semua. 6 orang dengan dia berarti 7 orang dan 1 anak laki-laki usia 1 tahun ya. Sang ibunya juga berusia 41 tahun dan ayahnya berusia 30 tahun. Dia di Taiwan, jatuh cinta di Taiwan, kemudian menjadi kaburan dan dia bekerja paruh waktu ya, dan anaknya di mes itu gantian yang menjaga gitu, dan dia harapannya bekerja mengumpulkan uang dan bisa kembali ke Indonesia. Harapannya itu ya, karena bekerja di Taiwan itu walaupun menjadi ilegal itu mencari duit lebih enak daripada di Indonesia gitu. Nah akhirnya mereka semuanya ditangkap, dibawa ke detasemen, kemudian dimintakan paspornya, SPLP-nya ke KDI untuk dideportasi ke Indonesia. Jadi ya seandainya mbaknya ini tadi tidak kembali, mungkin mereka yang lainnya tidak tertangkap di waktu itu, tapi memang udah jatahnya di Taiwan, jatahnya seperti itu, jadi merekanya tertangkap seperti ini ya. Nah biasanya gini, kalau untuk teman-teman ya yang tertangkap seperti ini kan mereka ada ke detasemen ya, ditampung di sana. Itu banyak loh yang minta tolong, mbak itu mas itu teman saya ketangkap kemarin di sini gitu ya, terus dia dibawa ke sini kelihatannya. Nah kita lihat di Taipei, di Taoyuan, di mana gitu tempat mereka ya, atau di Gilan atau di mana, biasanya kita bisa nganterin ya, nganterin itu pakaiannya, uang sisanya. Ini temennya biasanya gitu ya, karena teman-teman yang tertangkap itu biasanya juga menyelamatkan temennya juga yang lain. Akhirnya dia nggak apa-apa lah, nggak bawa baju, nggak bawa apa, nanti ada orang resmi yang bisa nganter inilah ke tempat detasemen, tempat penampungan sementara. Biasanya seperti itu, tapi ya karena apes, ini polisi nggak usah bekerja keras, tangkap 1, yang lain udah ngikut semuanya. Ya semoga mbaknya yang tertangkap semuanya ini di Indonesia bisa berjuang, di Indonesia bisa mendapat rezeki yang lebih, bekerja di Indonesia dengan tenang, dan anaknya juga kalau pulang ke Indonesia juga lebih terjamin kan pendidikannya, semuanya terjamin lah di Indonesia karena mempunyai banyak saudara. Nah kalau kalian di posisi mbaknya atau kalian di posisi temannya yang 6 itu, ketika dia gara-gara 1 orang ini yang 6 lain tertangkap, kelihatannya ya 1 orang ini nasibnya nanti gimana gitu ketika dicampur. Apakah 6 temennya ini akan menjauhi 1 orang ini, atau mereka tetap baik-baik saja? Ya semoga mereka tetap baik-baik saja dan legowo menerimanya ya.